Oke, menurut saya pada bagian ini agak kurang tepat karena bisa kontradiksi dengan argumen yang di atas. Jadi lebih baik argumen ini dihilangkan. Itu pendapat saya ya, atau masukan dari saya untuk bagian ini. Kalau teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP, kali ini kita akan coba bahas dan diskusi lagi lebih lanjut terkait dengan esai-esai yang udah masuk. Kali ini kita ada dua esai sekaligus, yaitu personal statements dan esai kontribusi. Jurusan yang akan diambil pada kesempatan ini berhubungan sama ekonomi. Kalau misalnya kita melihat dari aspek apa namanya skema yang ada untuk ekonomi, umumnya itu ada di eh, pendukung atau jurusan pendukung program STEM. Oke, kita langsung bahas detailnya. Oke, kali ini untuk masalah esai, kebetulan ini tujuannya untuk luar negeri ya. Kalau untuk luar negeri, idealnya nanti pakai bahasa Inggris, baik itu personal statement ataupun apa namanya esai kontribusinya. Kalau Wimin kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan kontribusi untuk Indonesia. Sebenarnya untuk masalah ini nggak, kalau saya lebih baik dikasihkan judul karena ini tentang UMKM, mungkin lebih baik dibahas tentang UMKM secara spesifik di judulnya. Boleh kayak jurusan apa yang bisa ngebantu UMKM. Oke, kemudian di personal statement cukup seperti ini aja. Kita akan coba lihat bagaimana penulisan personal statement dengan esai kontribusi. Pembukaan hampir sama, apa yang ada di sini kayak gitu. Sehingga saya menyarankan, jadi kayak gini, kalau personal statement itu tuh lebih fokus kepada kita. Jadi kalau saya menulisnya akan langsung perkenalan siapa saya. Jadi di sini langsung kepada siapa saya, eh, sekarang bekerja sebagai apa, lulusan mana, kayak gitu. Kemudian baru nanti ceritain tentang pengalaman hidup. Oke, dalam struktur personal statement sebenarnya cukup ada empat bagian utama kalau saya biasanya menulis sebagai salah satu format yang saya rekomendasikan. Pertama, introduction. Yang kedua itu kelebihan. Ketiga itu kekurangan. Dan keempat itu tuh motivasi untuk lanjut studi dan kenapa memilih LPDP sebagai sponsor. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki empat aspek itu sebenarnya udah cukup. Kemudian kalau di essay kontribusi, biasanya saya akan mulai dengan problem dulu. Nah, di sini yang ditulis sama kakaknya untuk hooknya udah tepat, jadi langsung kayak nunjukin problem kayak gitu ya. Sayangnya, di sini nggak diawali dengan data yang bagus. Kayak gini. Kalau saya bisa bilang bahwa misalkan contoh, mayoritas PDB Indonesia itu sebagian besar itu oleh UMKM kayak gitu. Kemudian penyerapan tenaga kerja dari sektor non formal itu sebagian besar UMKM, misalkan ya. Kemudian kontribusi pajak dan sebagainya seberapa besar UMKM. Jadi langsung kayak pentingnya UMKM itu tuh dari segi ekonomi itu langsung pakai data, persentase, jumlah kayak gitu. Kemudian apa namanya berapa triliun PDB kayak gitu yang bisa dihasilkan dari UMKM itu penting banget kayak gitu untuk diletakkan di sini. Oke, kemudian kita ini akan bahasnya secara uh, pairing kayak ini ya. Kemudian kita lanjut ke essay personal statement. Nah, di sini sebenarnya personal statement yang udah kakak masukin itu udah cukup bagus, yaitu awalan perkenalan uh, dengan menjelaskan tentang problem yang pernah dihadapi di masa kecil. Jadi ingin nunjukin kelebihan dari aspek apa namanya? Dari aspek eh, resilience kalau saya ngelihat dari aspek ini ya, resilience sama motivation yang cukup kuat kayak gitu. Dimana sejak em, kuliah itu terbatas secara ekonomi kayak gitu, kemudian akhirnya bekerja di Bank Mandiri, kemudian sampai memiliki kesempatan untuk lanjut kuliah.
Hmm, sebenarnya ini poin bagus. Biasanya yang saya lakukan adalah saya akan coba nge-mapping dulu kelebihan saya itu apa, kemudian cerita tentang atau bukti secara nyata apa yang udah saya lakukan untuk membuktikan kelebihan tersebut itu dijelasin dengan bukti. Nah, yang udah kakak lakukan, pembuktiannya udah. Yang belum itu tuh adalah dari segi mengangkat aspek emosinya. Aspek emosi itu emosi itu tuh bisa dijelaskan dengan apa yang kakak lakukan, kayak gitu. Berapa banyak kompetitornya, kemudian berapa lama proses kakak belajar, persiapan dan sebagainya sampai akhirnya kakak keterima untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, ini untuk personal statement. Untuk personal statement, lanjut yang berikutnya dari aspek rencana kontribusi ya. Selama saya bekerja, dijelasin bekerjanya di mana. Di sini nggak belum dijelasin bekerja di mana. Jadi lebih baik dijelasin dulu. Saya bekerja di small unit atau medium berulang kali. Bekerjanya itu di mana? Di bank kayak gitu kah? Karena positioning kakak ini masih belum dijelasin di awal. Habis itu kendala yang dihadapi UMKM udah tepat. Cuman saya melihat adanya ini. Coba ya kita baca sama-sama. Berulang kali menemukan pelaku usaha dengan prospek ekonomi yang jelas, memiliki pasar, arus kas operasional, serta potensi ekspansi, namun gagal memperoleh pembiayaan. Penyebabnya bukan semata karena usaha mereka tidak layak secara ekonomi, melainkan karena histori kredit di sistem layanan informasi keuangan atau SLIC yang tidak sempurna. Hmm. Nah, di sini harusnya ini nggak diangkat. Karena kakak bilang bahwa mereka punya potensi, tapi habis itu bilang kalau mereka itu tuh nggak layak kayak gitu. Karena ada kata semata. Walaupun semata itu maknanya eh variabel utamanya bukan ini loh kayak gitu. Cuman kalau ini dipakai kontradiksi sama apa yang udah kakak lakukan di sini. Oke, jadi fokus aja kelemahannya pada aspek ini. Kemudian, eh cuman ini masih belum dikasih data ya. Apa data apa yang dibutuhkan? Berapa banyak UMKM yang gagal pembiayaan? Berapa banyak UMKM, berapa persen UMKM yang lolos pembiayaan dan akhirnya mereka survive bagus dan berkembang dengan pesat kayak gitu. Itu biasanya kalau orang perbankan bisa ngecek dari histori kredit serta eh apa namanya eh akumulasi pendanaan dari tahun ke tahun kayak gitu dari masing-masing UMKM, dari proses penyelesaian kredit yang tepat waktu misalkan ya, kemudian dari akumulasi modal yang disimpan di yang transaksi melalui perbankan tersebut kayak gitu. Itu bisa coba dicek sehingga kakak bisa merumuskan kenapa bukti kayak gitu bahwa mereka punya potensi eh, tapi gagal sebagian dapat pendanaan, dan ada loh yang berhasil dapat pendanaan dan akhirnya sukses kayak gitu. Hal itu yang harus dijelaskan tentang komparasi sehingga nunjukin mereka tuh penting untuk diselamatkan kayak gitu. Oke, pengalaman menurut saya untuk melihat persoalan ini lebih jauh tentang oke, beroperasi secara formal. Oke, ini udah masalah, udah jelas. Oke, cuman di sini eh oke saya coba ubah dulu ya. eh jadi di sini tuh alternatif pembiayaan non-bank melalui peer-to-peer lending dan lembaga pembiayaan berbasis teknologi seperti atau LPBBTI pada dasarnya membuka peluang menjangkau kelompok yang selama ini underserved oleh perbankan. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pembiayaan produksi. Sebagian besar pinjaman digital masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek. Ini agak sedikit kontradiksi. Berarti kalau seandainya kakak menggunakan argumen ini sebagai nunjukin bahwa adanya gap,
Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan perbankan udah tepat kayak gitu dengan memberikan restriction yang ketat sehingga apa namanya sebagian UMKM itu tuh memang nggak layak kayak gitu dapat pendanaan karena faktor ini. Uang yang dipakai itu tuh bukan untuk produksi atau ekspansi, tapi hanya untuk konsumsi jangka pendek. Oke, saran saya argumen ini nggak dipakai. Ini cuman usul aja ya, yang menentukan kakak. Nanti kakak bisa mempertimbangkan sendiri apa yang harus dimasukin. Kita lanjut. Peran ganda sebagai mahasiswa dan pegawai penuh waktu. Oke, pada hari saya habiskan untuk di ruang kelas, sementara siang harinya sore bekerja sebagai teller di kantor cabang. Dan sebagian, oke, ini udah bagus nih sebenarnya yang jelasin kalau kakak itu tuh pekerja keras. Oke, pengalaman ini membentuk nilai yang hingga kini saya pegang teguh, yaitu integritas, ketekunan, dan tanggung jawab. Hmm, akan lebih baik. Oke, tapi kita bisa kita coba skip dulu ya. Secara akademik, saya menemukan ketertarikan yang kuat pada bidang keuangan dan pembiayaan. Banyak dosen yang merupakan praktisi dan mantan praktisi industri, sehingga pembelajaran selalu dikaitkan dengan konteks nyata. Mata kuliah analisis kredit dan perencanaan keuangan menjadi yang penting, yang paling berkesan karena memperkenalkan saya pada proses pengambilan keputusan keuangan yang tidak hanya secara teknis, tapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan kehidupan banyak orang. Oke. Melakukan analisis valuasi saham PT Indah Kiat Pulp. Saya menyusun analisis kredit. Oke, ini pengalaman. eh oke. Jadi kayak gini Kak. Di sini Kakak bilang bahwa kesibukan antara kuliah dan pekerja menurut saya tidak sempat aktif dalam organisasi formal kampus. Beberapa yang berbeda dengan pengalaman saya menjadi ketua OSIS di SMA. Namun saya tetap mencari ruang untuk membangun relasi dan kontribusi secara sosial. Saya bergabung dalam UMKM, UKM tenis, serta menginisiasi komunitas badminton informal yang mempertemukan mahasiswa UGM lintas jurusan dan angkatan. Oke, saya nggak menyarankan untuk ini dipakai. Ini tuh kayak kakak bilang bahwa pengalaman leadership kakak itu tuh kebangun dari berbagai macam kegiatan organisasi. Langsung aja kayak gitu, tanpa harus menjelaskan organisasi kayak BEM itu tuh nggak mesti nggak mesti harus organisasi seperti itu. Kami kakak jelaskan tentang kakak menginisiasi kegiatan UMKM tenis meja kayak gitu. Tujuannya buat apa dan apa yang didapat. Kemudian di sini kan kata kakak kemudian eh, ketemu sama lintas jurusan kayak gitu. Apa yang kakak dapatkan dalam proses tersebut itu yang jauh lebih penting. Dan ditambah lagi peran kakak kayak gitu. Em, dalam aktivitas ini saya belajar bahwa ruang kebersamaan seringkali menjadi medium paling efektif untuk membangun jejaring kepercayaan solidaritas. Oke, sip. Ini udah bagus nih tujuannya. Tinggal peran kakak di organisasi itu sebagai apa? Yang bisa kakak jelaskan? Apakah hanya sebagai member? Kalau ya, ini udah cukup. Tapi kalau kakak memiliki peran yang lebih, itu bisa dijelaskan lebih detail. Yang mengorganize event, misalkan ya, yang mengorganize scheduling, sampai akhirnya teman-teman bisa latihan, itu bisa coba dijelaskan di bagian sini. Hmm, oke. Secara akademik kakak bagus, lulus dengan cum laude, kemudian, oke. Saya mendukung relasi manajer dalam pengolahan perpanjangan fasilitas kredit debitur. Oke, saya juga dipercaya mengelola secara mandiri fasilitas kredit di bawah 500 juta dengan total portofolio yang saya tangani mencapai 11 miliar. Oke, usahakan ini nggak cukup 11 miliarnya aja. Berapa banyak yang udah kakak, gini, berapa banyak debitur yang, eh, apa namanya, yang kakak bantu dengan
pendanaan tersebut. Itu juga perlu dimasukin. Dan itu akan ngeliatin impact kakak kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Di tingkat mikro, saya menyaksikan bahwa sebagian hambatan pembiayaan dapat dikurangi melalui intervensi sederhana. Beberapa debitur yang awalnya eh, tertolak pembiayaan dapat dibantu dengan, oke, ini udah ada solusi pendekatannya ya. Oke, pemahaman ini sebenarnya mulai terbentuk sejak masa kuliah tahun 2022. Saya mengerjakan sebuah proyek akademik berupa penyusunan Excel. Eh, Alat tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi arus kas, struktur. Meski bersifat sederhana dan terbatas, proyek ini membuka pemahaman awal yang mengenai tantangan dalam merancang alat penilai kredit yang mampu merefleksikan kondisi usaha kecil secara akurat. Pengalaman ini menjadi titik awal ketertarikan saya pada isu penilaian rasio pembiayaan dan kesenjangan antara potensi ekonomi real. Ini udah bagus nih. Informasinya. Semakin nyata dalam konteks, oke, target tersebut hanya dapat dicapai apabila investasi produktif mengalir ke sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi. Ya, ini yang tadi udah saya sebutkan di awal ya, bahwa UMKM itu tuh memiliki eh, kemampuan menampung tenaga kerja yang relatif lebih masif daripada sektor formal lainnya, kayak gitu. Dan harusnya disupport sama data yang di atas. Jadi di bagian atas itu dikasihkan datanya. Selama proses beberapa tahun, saya berusaha berkontribusi secara pragmatis dalam batas peran yang saya miliki. Setelah menjalankan fungsi profesional perbankan, saya memperoleh sertifikasi Certified Financial Planner. Oke. Eh, saya juga terlibat dalam edukasi dan berbagai macam upaya ini memberikan dampak positif bagi peserta, namun sekaligus menegaskan keterbatasan kontribusi saya tanpa kapasitas analisis dan kebijakan desain. Oke. Oke, dan akhirnya lanjut untuk ke studi ya. Oke, baik. Nanti kita akan balik lagi ke universitasnya, pembahasan universitas, rencana pasca studi udah dibahas di sini. Dan rencana ini masih rencana pasca studi. Oke, baik. Sekarang kita bahas tentang universitas. Kita coba cek dulu ya, berapa jumlah kata yang sudah ada. Oh, oke, kayaknya bagian yang berhubungan dengan problem itu harus dipadatin dan langsung to the point. Apa yang jadi masalah? Sehingga kakak itu memiliki ruang yang lebih banyak untuk membahas universitas. Jadi pembahasan universitas ini tuh masih sifatnya umum. Jadi umum itu tuh walaupun kakak udah bilang kakak membutuhkan tentang kira-kira metodologis, menganalisis yang efektif, mikro dan sebagainya, itu sifatnya masih umum. Idealnya dalam pemilihan universitas, apalagi luar negeri, harusnya itu lebih spesifik. Spesifik tuh alasannya kayak gini. Apa yang menjadi kelebihan universitas tersebut? Kenapa universitas itu cocok untuk menyelesaikan masalah ini? Buktinya apa? Apa fasilitas, penelitian, publikasi, ataupun kontribusi universitas tersebut di bidang ekonomi ini yang udah linear dengan UMKM? Kalau seandainya ini berhubungan sama UMKM ya, itu penting karena untuk nunjukin bahwa linearitas, kebutuhan, dan kejelasan eh, apa namanya jurusan dengan apa yang menjadi concern kakak itu tuh clear kayak gitu. Kemudian yang kedua yang harus kakak jelasin adalah struktur mata kuliah per semester.
karena kakak ngambil UK, umumnya UK itu tuh 1 tahun, berarti ada 3 term. Term 1, 2, dan 3 itu tuh mata kuliahnya apa aja? Umumnya 3 term ya, 3 term. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah rencana non-akademik. Ada nggak sih kegiatan organisasi yang bisa kakak ikutin selama kakak nanti di eh, London School of Economics kayak gitu? Nama organisasinya apa yang berhubungan sama ini ya? Idealnya organisasi yang beneran berdekatan dengan ini. Karena umumnya LPDP itu tuh bukan hanya kita ingin coba memiliki skill, pengetahuan kayak gitu, tapi juga kita diharapkan itu memiliki apa namanya networking setelah kita pulang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian pemilihan universitas. Pasca studi, rencana pasca studi bertahap, realistis, dan selaras. Oke. Saya berencana terlibat dalam pengembangan pelaksanaan pilot project pembiayaan produktif UMKM di tingkat regional melalui lembaga yang memiliki mandat kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan, oke, fintech, oke. Mengkomunikasikan data transaksi sektor pembayaran dokumen formal sehingga dapat menjembatani kebutuhan inklusi keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Hmm. Oke, untuk pilot project udah aman, cuman di sini belum ada kejelasan targetnya berapa, seperti apa dampaknya, perubahan apa yang akan diharapkan, kayak gitu ya. Perubahannya misalkan meningkatkan jumlah UMKM yang akan didanai dengan menjaga resiko aman sekian persen misalkan. Itu butuh ada komparasi perubahan yang jelas, entah itu besar atau kecil itu relatif, tapi yang jelas harus ada kayak perubahan apa yang diharapkan itu bisa terjadi. Jadi gampangnya kalau untuk bagian rencana kontribusi itu apa yang dilakukan dalam kurun berapa lama, kemudian impact-nya apa. Oke, kurang lebih kayak gitu rumusnya. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang bagian ini, kesadaran. Oke. Informasi yang udah dibahas di sini nggak usah dibahas lagi. Jadi idealnya tuh lebih baik harus bisa memilih informasi apa yang dibutuhkan, apa yang ada di sini. Jadi kayak harus bisa ngebagi informasi kelebihan dan kekurangan. Apa yang ada di aspek kontribusi itu nggak dipakai di rencana eh, apa namanya personal statement. Idealnya sih kayak gitu. Kalau saya mau dipakai, setidaknya hanya pada aspek perkenalan, latar belakang itu umum, nggak masalah. Cuman lebih baik sih nggak menggunakan apa yang udah pernah dibahas kayak gitu. Nanti coba dipertimbangkan. Oke, kesadaran ini mendorong saya untuk melanjutkan studi pada fase di mana, oke, untuk ini juga sama. Oh, ternyata di bagian ini yang menjadikan alasan kenapa lanjut studi. Selama masa studi, prioritas utama saya, ini lebih baik di rencana kontribusi ya. Rencana kalau saya menjelaskan kayak gitu. Karena personal statement itu kelebihan kekurangan. Jadi tujuan kuliah itu tuh menjelaskan tentang aspek kekurangan kita apa. Oke, oke baik. Di sini ada beberapa komponen.
dalam proses penulisan itu nggak ada yang fix ya, bisa apapun sebenarnya. Tapi dalam prinsip penulisan esai, beasiswa, personal statement kayak gitu, ataupun tujuan kampus yang pernah saya alami kayak gitu, dari refleksi yang pernah saya lakukan dan beberapa orang sebelumnya yang pernah saya dampingi, uh, personal statement untuk beasiswa uh, akan lebih bagus itu tuh di bagian ini adalah menjelaskan, setelah kakak menjelaskan tentang kelebihan, kakak fokus lagi menjelaskan tentang kekurangan. Kekurangan di sini tuh adalah kebutuhan. Kakak punya weaknessnya apa? Biasanya penjelasan mengenai kekurangan itu saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah weakness yang saya miliki dan udah saya selesaikan dengan apa ya? Jadi dikasihkan weaknessnya, habis itu penjelasannya seperti apa. Kemudian yang kedua masuk ke level growth mindset. Jadi saya punya weakness yang kurang kayak gitu untuk melakukan perbaikan di bidang ini, yaitu adanya knowledge gap. Nah, knowledge gap ini yang memotivasi saya untuk lanjut lebih kuliah lebih lanjut. Jelasin kenapa kakak pengen lebih lanjut kuliah kayak gitu. Jadi fokusnya penjelasan nanti di situ. Karena kakak punya kekurangan ini dan ini bisa diselesaikan dengan lanjut kuliah. Setelah itu menjelaskan tentang aspek apa namanya penjelasan mengenai pemilihan kampus, pengen di UK dan sebagainya boleh disebutin di sini. Cuman sebatas ya nyebutin lokasinya aja, tanpa menjelaskan tentang rencana selama studi nanti, karena itu akan dipindah ke rencana kontribusi. Kemudian yang berikutnya ditambahin alasan kenapa memilih LPDP kayak gitu. Kalau argumen kenapa milih LPDP kayak, secara spesifik kenapa LPDP bukan yang lain kayak gitu. Nah, itu nanti dibahas di apa namanya? eh dibahas eh, di personal statement. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jika saya boleh memberikan masukan secara utuh ya, apa aja yang perlu diperbaiki, baik itu secara konten ataupun secara apa namanya, secara umum. Mungkin yang bisa dilakukan yang pertama adalah satu, untuk personal statement dulu. eh, Kakak mapping dulu tentang kelebihan yang kakak miliki. Kemudian kakak planning kayak gitu, pengalaman hidup seperti apa yang membentuk kakak memiliki kelebihan tersebut. Jika kakak memiliki prestasi, kemudian jika kakak memiliki pernah menang kompetisi, penghargaan apa, itu juga dimasukin di bagian kelebihan. Karena kelebihan itu tuh bagian dari achievement. Atau achievement bagian dari kelebihannya. Kedua, dari segi kelemahan. Kelemahan apa yang kakak miliki? Dan bagaimana kakak menyelesaikan kelemahan tersebut? Pernah gagal nggak? Itu bisa coba dijelaskan. Dan bagaimana kakak menanggulangi kegagalan tersebut? Dan sekarang kakak memiliki, masih banyak kelemahan ya? Jelasin kalau kakak sekarang memiliki kelemahan lain, yaitu knowledge gap yang ingin kakak selesaiin dalam proses kontribusi nanti. Kemudian nanti ditambahin dengan kenapa, oleh karena itu kakak ingin lebih lanjut, lanjut studi, dan lanjut studinya itu menggunakan pembiayaan atau pendanaan LPDP, dan motivasi kenapa memilih LPDP juga harus dijelaskan. Kemudian dari aspek kegiatan, apa namanya, dari aspek rencana kontribusi yang bisa diperbaiki adalah satu, apa yang menurut kakak itu tuh menjadi problem. Tadi kan UMKM udah jelas ya, kenapa UMKM itu penting. Itu belum dijelaskan. Data yang berkaitan dengan kelebihan UMKM dan kenapa mereka harus diproteksi, kenapa mereka harus dikasihkan pembiayaan, itu belum dijelasin secara utuh dan kuat kayak gitu. Kemudian yang kedua, hindari argumen yang kontradiksi. Jadi kakak bilang ini penting, ini punya potensi, di sisi lain kakak bilang bahwa ini nggak punya potensi. Itu tuh kayak bukan nggak punya potensi, beresiko kayak gitu kan. Nah, itu tuh kayak apa ya? Agak terlalu sulit bagi reviewer untuk memastikan stance kakak itu ada di mana. Kemudian yang berikutnya,
Dalam pemilihan univ, tadi udah dijelaskan mungkin komposisi yang ada di personal statement bisa dipindah ke esai kontribusi dan bagian kontribusinya itu dijelasin. Kakak nanti akan balik ke bank mana kayak gitu. Kalau nggak salah kakak bank Mandiri kan, bilang akan kembali ke Mandiri cabang mana misalkan. Kemudian setelah itu kakak akan bekerja lagi menyusun sebuah pilot project. Nama pilot projectnya itu tuh dikasih nama akan lebih bagus. Jadi namanya itu tuh apa? Nama yang unik dan efektif. Jadi kayak kakak bikin program yang udah ada namanya. Kemudian jelasin mekanismenya. Kemudian jelasin tentang eh, hubungan antara pengetahuan yang kakak dapetin dengan pilot project yang kakak inisiasi. Bedanya nanti seperti apa? Kalau seandainya kakak udah bilang bahwa kakak mau melakukan X, Y, Z tanpa ada relasi dengan apa yang kakak pelajari nanti, resikonya adalah pengetahuan yang ada di sana itu tuh nggak kelihatan punya memiliki dampak gitu. Dan yang terakhir mungkin yang bisa coba lakukan adalah menjelaskan tentang impact, dampak di setiap stages yang kakak lakukan. Sehingga perubahan itu tuh kakak deskripsikan komparasi perubahannya itu tuh yang muncul seperti apa itu penting. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Good luck buat persiapannya.